Halo orang-orang penting, balik di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo. Dan Bang, gue mau menanyakan pendapat lu tentang seseorang nih Bang. Siapa? Cewek, cantik. Seperti apa sih seorang Najwa Shihab atau Mbak Nana di mata Abang? Najwa Shihab? Yes. Ya, perempuan berani, bagus. Anak seorang hafiz Quran terkenal, yang tokoh lah ya. Quraisy Shihab gitu ya. Cantik. Sayangnya udah punya suami. Lari dong. Ya, kalau belum punya suami mungkin bisa. Itu aja sih. Dan kalau melihat tindak tanduknya di dunia politik, yang sekarang kan independen gitu ya. Gimana tuh Bang? Gini, tidak ada satu satu gerakan politik itu yang bisa disebut dengan independen. Dia menjadi bagian daripada dunia perpolitikan karena dia di bidang jurnalistik yang mana spesial dalam membahas hal-hal yang ada di dalam dunia politik gitu. Sehingga kalau kita sudah terjun di dalam satu dunia politik, bagian apapun itu, kalau Najwa Shihab itu di bagian jurnalistik gitu ya, ya nggak akan mungkin bisa independen. Dari mana? Apa itu independen? Independen itu nggak berpihak. Salah. Justru itu bukan independen namanya. Independen itu begini. Kalau gua tidak berpihak, itu namanya gua takut untuk berpihak. Itu nggak bisa disebut dengan independen. Tapi kan seorang jurnalis ya harus netral gitu, nggak? Nah iya, makanya netral itu adalah satu kata untuk yang menggantikan yang disebut dengan integritas. Itu dibuat di kata netral, kata independen itu dibuat di zaman kolonial itu untuk menggantikan kata integritas, untuk menggantikan hal-hal yang sifatnya integritas gitu. Jadi kalau kita bicara independen, nggak ada di dunia politik itu yang bisa independen. Dia punya kepentingan apa, dia punya opini apa, kayak gua lah. Kita hari ini kita berbicara di depan Ngobrol Penting. Secara garis besar orang akan memandang kita mungkin netral karena kita tidak berpihak kepada salah satu capres, tidak berpihak kepada satu kepentingan politik gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kepentingan untuk mengangkat salah satu opini politik. Pasti tetap ada. Nah, itu sudah membatalkan kata netral tadi. Gitu. Nah, jadi kalau untuk dalam dunia jurnalistik, bukan independen yang harus dipakai, tetapi integritas. Itu tetap harus dikedepankan di dalam dunia jurnalistik, di dalam dunia politik, begitu ya. Karena kalau kata netral itu adalah kata-kata bohong yang hanya membuat telinga orang senang saja, gitu. Iya dong, kalau menurut gue begitu kan. Lebih bagus kita bilang kita punya integritas, ya kita bisa berpihak kepada salah satu yang menurut kita benar. Hari ini kita bahas, mungkin gua katakan gue tidak pilih Anies Baswedan misalnya. Berarti kan gue kalau nggak milih Ganjar ya pilih Prabowo, kan begitu kan? Tapi gue tetap mengaku bahwa gue punya integritas dalam memilih itu, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat gue akan bela Anies. Nggak menutup kemungkinan gue akan bela Prabowo atau Ganjar di kemudian hari gitu. Itu disebut integritas gitu ya. Tapi kalau kita bicara independen dan tidak berpihak kepada salah satu pun calon ya, itu sama dengan takut gitu. Itu sama dengan nggak punya nyali dan tidak punya pendirian sama sekali. Kan gitu, itu malah salah kan gitu. Itu sih. Nah, sekarang ada berita yang mengatakan kalau Mbak Nana itu dimasukkan ke dalam tim percepatan reformasi hukum yang dibangun oleh Bapak Mahfud MD. Gimana tuh Bang? Akhirnya. Jadi gini, gua kasih tahu ya. Apapun itu bentuknya. Kalau memang katanya untuk percepatan reformasi hukum. Kenapa tidak sejak awal? Pada saat Mahfud MD ditunjuk sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, harusnya Mahfud MD sudah panggil tuh yang namanya Najwa Shihab dan kawan-kawan untuk dimasukkan ke tim percepatan tadi. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa di tahun politik ini, Najwa Shihab lalu dibikinkan satu tim percepatan reformasi hukum. Bagi gue ini adalah alat politik
untuk mengedepankan satu kepentingan di kemudian hari. Gue nggak ngerti. Tapi yang pasti bullshit kalau ini bukan alat politik. Tambah nggak independen dong? Ya, apalagi itu kan begitu. Dan sekarang gini lah, gua sempat ngelihat itu Najwa Shihab kayak membuat satu statement kan, Yes. bahwa kami ini independen karena kami tidak dibayar oleh Mahfud MD, karena Mahfud MD juga nggak sanggup bayar kita, kan itu Yeah. bahasanya. Ya kalau memang independen tidak dibayar, kenapa tidak tetap aja berdiri di luar tanpa harus dibuat satu kelembagaan? Oke. Kan gitu. Ketika kita bergabung, apapun itu bentuknya, ketika kita bergabung, dibuatkan satu lembaga, apalagi lembaga yang di bawah oleh pemerintahan, maka seluruh hal yang kita ungkap di sana itu adalah hal-hal yang berkepentingan bagi lembaga tersebut. Oke. Yang tidak berkepentingan untuk lembaga tersebut dan tidak menyinggung lembaga tersebut. Oke. Itu sudah masuk di dalam ranah perpolitikan. Jadi gua berani simpulkan bahwa tim percepatan hukum tadi itu, reformasi hukum tadi itu adalah alat politik di 2024. Walaupun Mbak Nana sudah menegaskan, tim percepatan reformasi hukum bersifat independen serta melakukan pendekatan yang terbuka terhadap masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Ya tidak ada kata begitu. Sekarang dia dibuatkan tim percepatan reformasi hukum oleh pemerintah, oleh Menko Polhukam, maka dia adalah bagian daripada Menko Polhukam. Oke. Dia adalah bagian daripada kelembagaan tadi. Kalau memang dia mau berdiri independen, sejak awal dia independen ya sudah. Apalagi dia kan beberapa kali mengaku bahwa, Nana ini kan mengaku bahwa kita ini dari dulu ini pekerjaan kita memang. Kan begitu. Dan kalau memang udah pekerjaannya lanjut, ya tetap aja harusnya berada di luar dong. Sebagai kontrol terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada di pemerintahan juga begitu ya. Menyeimbang lah. Iya. Tapi kenapa kita harus dibuatkan tim, apalagi nggak ada untungnya, nggak digaji. Gue lebih seneng kalau misalnya Nana ngomong begini, kami ini digaji, kami kenapa gabung di lembaga ini, karena kami digaji. Gue lebih seneng begitu. Kenapa? Karena ada satu kelebihannya dibandingkan dulu. Oke. Dahulu dia bilang dia tidak, Sama aja kerjaan. sama aja kerjanya, dan bedanya tidak ada dilembagakan. Sekarang kita dilembagakan. Tapi gitu pun kami tidak digaji. Dulu juga tidak digaji. Ya kalau kayak gitu kenapa nggak memilih untuk, paham nggak sih? Iya benar. Ya, maka gue lebih pengennya itu kalau memang Nana mau ngomong ya kita digaji. Itu menurut gue jauh lebih berintegritas daripada disebut independen tadi. Ada integritasnya adalah kami memilih ikut lembaga ini karena kami butuh biaya, karena kami dibiayai. Maka kami mau melakukan itu. Kalau nggak dibiayai, enggak. Nah, gue lebih demen itu. Oke. Tapi kan ini kata-kata independen, tidak dibiayai, ini kan hanya untuk menyelimuti kepada orang-orang, kepada masyarakat bahwa kami ini independen, kami nggak dibayar, kan seolah-olah menutupi kelembagaan tadi. Tetapi kalau dia sudah gabung di satu lembaga, maka itu adalah bagian daripada politik. Karena lembaga itu adalah alatnya politik. Oke. Gitu. Jadi walau apapun yang dikatakan akan sulit sekali kalau seseorang sudah masuk ke dalam suatu lembaga terus mau bersifat netral gitu atau independen. Gini, kalau untuk masuk ke satu lembaga, otomatis dia, apalagi jurnalistik ya. Di dalam dunia jurnalistik ini ada satu, apalagi diatur di dalam undang-undang pers, kebebasan mereka menyampaikan berita dan sebagainya begitu ya. Dan mereka ini sebagai whistleblower, bisa dikatakan whistleblower, mereka bisa menjadi kontrol bagi pemerintah juga begitu ya. Sehingga berita-berita yang mereka akan ungkap pun adalah berita-berita yang bukan pesanan gitu ya, tapi berita-berita yang memang mengontrol bagaimana jalannya pemerintahan begitu. Apalagi reformasi hukum dia bicarakan. Ya dia harus benar-benar berdiri di luar daripada pemerintah, berhadap-hadapan dengan pemerintah. Lu salah, gua beritain. Lu salah, gua beritain. Tapi hari ini kalau dia sudah gabung di dalam satu lembaga, gimana ceritanya dia bisa serang lembaga itu juga? Kan nggak mungkin. Gimana caranya dia bisa ungkap hal-hal yang dia anggap salah di dalam satu lembaga itu, di dalam satu di dalam bagian daripada kekuasaan tadi. Oke. Gitu. Nah, itu yang gue lihat ada kesalahan berpikir di situ. Gitu. Kesalahan keputusan yang diambil oleh Najwa Shihab dan Menko Polhukam. Gitu. Tapi kebaca oleh gue bahwa itu adalah satu alat politik yang dipakai oleh
pemerintah untuk, ya gue nggak tahu apa ke depannya. Tapi kita bisa lihat juga begini. Ingat nggak sih Nana tuh dulu adanya di mana? Pertama kali muncul Mata Najwa itu? Di Metro TV. Yes. Ya. Di Metro TV. Pasti orang-orang jurnalis televisi tahu dong Najwa Shihab tuh keluar dari Metro TV itu kenapa? Pasti ada tahu alasannya lah. Oke. Ada apa namanya, pandangan yang berbeda kan dengan bosnya sebelumnya kan. Oke. Nah saat ini bosnya yang sebelumnya itu saat ini berhadapan dengan pemerintah kan. Aha. Ya itu bisa jadi kan apa namanya salah satu langkah kan. Oke. Maka gua berani sebut bahwa tim percepatan reformasi hukum ini adalah bagian daripada alat politik, alatnya kekuasaan. Balik lagi menjegal Anies. Ya, itu gua nggak tahu lah arahnya kemana. Yang pasti bagi gua itulah. Oke. Gitu. Nah, balik deh Bang ke soal tim reformasi percepatan hukum itu sendiri. Ya. Untuk apa sih Bang? Apa yang mau direformasi gitu? Gue juga nggak ngerti apa yang harus direformasi dalam hukum kita ini. Kalau kita bicara reformasi gitu ya, berarti kan kita harus ada bentuk perubahan gitu. Ada satu pergerakan untuk merubah hukum yang berlaku. Hukum itu tidak perlu diubah, penerapannya yang diubah. Betul. Dari kalimat, dari kata penamaannya aja menurut gue itu ada kekacauan dalam membuat narasi gitu. Apalagi waktunya pun deadline-nya nggak lama loh. Sekarang tinggal setengah tahun kayaknya. Apa iya, makanya kan gue bilang apa hukum apa yang harus diubah? Kalau hukum di Indonesia itu udah bagus kok. Ya. Yang harus diubah adalah implementasinya, penerapannya. Bagaimana orang-orang di sana itu menerapkan hukum tersebut, mentafsirkan hukum tersebut. Bagaimana orang-orang tersebut apa namanya, masuk angin apa enggak, terima uang apa enggak, itu poinnya kan. Bukan hukumnya. Ya, jadi harusnya namanya itu adalah tim percepatan reformasi penerapan hukum. Ya, jadi bukan yang direformasi bukan hukumnya. Hukum apa yang mau direformasi? Mungkin sekarang hukum yang sekarang ada celahnya gitu Bang. Loh, kalau memang begitu, yang dia harus diajukan bukan lagi tim reformasi penerapan hukum, tetapi bikin rancangan undang-undang. Orang RKUHP udah terbit kok. Mereka sudah dirancang, apalagi yang mau diubah? Apalagi yang mau direformasi? Iya. Kan itu apa menurut gua ada kesalahan dalam sebuah narasi begitu. Iya. Jadi kalau menurut gua kalau mau dibikin ya penerapannya yang direformasi, bukan hukumnya yang direformasi. Kalau hukum direformasi maka kita harus ubah tuh kembali RKUHP. Dalam setahun mau ubah berapa kali? Kemarin baru disahkan. Oke. Nah, itu sendiri pun jadi salah satu agenda yang dibacakan oleh Mbak Nana sendiri. Bagaimana sih implementasi hukum itu sendiri gitu ya. Nah, tapi dengan masuknya Mbak Nana ke dalam tim percepatan ini, akan sulit gak buat dia yang tadinya mungkin kan dibilang ini udah pekerjaan sehari-hari, yang seharusnya misalnya Mbak Nana melihat adanya penyelewengan implementasi tadi, terus karena dia nggak di dalam, dia bisa dong nge-blow up ke publik, gitu kan? Ya terus, kalau dia seandainya berada di luar kan. Iya. Ya, tapi kalau dia sekarang berada di dalam, pasti akan ada keterbatasan untuk itu. Oke. Karena dia berada di dalam satu kelembagaan yang mana lembaga tersebut di bawah naungan Menko Polhukam. Oke. Nah sekarang pertanyaan gue adalah berani tidak Najwa Shihab bila mana ada satu tindakan Menko Polhukam yang tidak sesuai dengan undang-undang di blow up oleh Najwa Shihab. Itu aja dulu poinnya. Jadi di sini integritas Najwa Shihab sebagai jurnalis diuji. Bener-bener diuji. Diuji. Oke. Ya, nanti kita lihat aja kembali. Kalau memang suatu saat ternyata ada kesalahan, bukan kesalahan ya, ada kritikan masyarakat terhadap penyelenggara negara, baik itu Menko Polhukam atau mungkin presiden sekalipun, kita lihat apakah jurnalis yang ada di tim percepatan reformasi hukum ini akan bergerak sebagaimana mestinya apa tidak, atau lebih melempem seperti dulu, kita nggak tahu. Oke. Nah, di saat apakah mungkin Mbak Nana juga melihat ini adalah salah satu cara menunjukkan integritasnya dia, dan salah satu cara memperoleh akses untuk lebih dalam lagi melihat penyelewengan itu?
Ya itu kita harus kembalikan kepada Najwa Shihab itu sendiri kan. Hal itu nggak akan bisa kita ungkapkan sekarang kalau belum ada satu satu hal yang kita soroti gitu, tidak ada gebrakan. Jadi misalnya kalau memang Najwa Shihab di dalam dia pengen ngelihat secara langsung, gue yakin di dalam juga tidak akan seterbuka itu dengan Najwa Shihab. Oke. Kan itu istilahnya kalau memang ada hal-hal yang dianggap tidak pas gitu ya, baik itu di kalangan pemerintahan, kita lihat aja Najwa Shihab masih berani nggak membongkar itu, sama seperti dahulu. Sama seperti sebelum dia ada tim percepatan itu, apakah dia masih sekencang itu apa tidak? Kita kan nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Nana bisa memberikan gebrakan, bisa tetap berintegritas, bisa tetap menjalankan segala sesuatunya walaupun sudah dalam lembaga, tapi bisa jadi apa tadi? Whistleblower gitu ya. Kalau gue lebih sepakat itu Najwa Shihab membuat suatu perkumpulan di luar daripada pemerintahan, ya, yang mana perkumpulan itu disebut dengan tim percepatan reformasi penerapan hukum tadi. Oke. Tapi berada di luar daripada pemerintahan, dilembagakan itu. Oke. Itu gue lebih senang. Itu gue lebih mantap. Berarti Najwa Shihab serius dan concern dalam hal reformasi penerapan hukum tadi, gitu. Oke, baiklah teman-teman orang penting. Semoga kita bisa melihat gebrakan-gebrakan Mbak Nana selanjutnya. Tetap di Ngobrol Penting. Sampai jumpa.